Saudara terkasih, malam ini ada yang khusus. Kita akan lakukan inner healing. Kenapa saudara inner healing sangat penting? Karena saudara, inner healing itu adalah satu kebutuhan yang sebetulnya itu pokok ya. Karena tanpa kita melakukan pembersihan di jiwa kita kan tidak akan bisa maksimal dengan Tuhan ya. Saudara, artinya kita nanti akan lakukan sebuah pendamaian dengan hidup kita sendiri, pendamaian dengan keadaan, pendamaian dengan masa lalu, pendamaian dengan Tuhan ya. Dan mengapa banyak orang tidak mampu mengejar destiny-nya dan tidak bisa memaksimalkan hidup untuk mengembangkan talenta. Ya, salah satunya karena jiwanya menyimpan banyak luka, banyak kesedihan. Dan saudara, itu yang membuat manusia mengalami satu penghambat ya. Dan banyak orang hanya terjebak di roh tetapi lupa ya. Tidak membereskan di jiwa ini dengan tuntas. Sehingga hidupnya selalu mengalami banyak penghambatan, kegagalan, bahkan saudara, iman yang tragis ujungnya meninggalkan Tuhan. Saudara, sambil saudara mendengarkan firman Tuhan, sambil saudara mengoreksi diri. Ya, kira-kira saya ini di bagian yang mana yang harus dibereskan, yang harus dipulihkan. Nanti saudara PPT-nya akan dibagikan, ya. Nanti akan dibagikan supaya saudara fokus saja dengar. Minta Tuhan benar-benar memerdekakan, karena gini saudara, kalau kita ini tidak membereskan yang di jiwa kita, roh kita tidak akan bisa mengalami sebuah terobosan. Percayalah. Apapun yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita, tidak akan pernah bisa maksimal. Dan saudara terkasih, dan seringkali saudara, orang itu merasa dirinya baik-baik saja, dirinya tidak ada masalah. Satu kali saya pernah bertemu dengan hamba Tuhan, dia punya karunia nabi saudara. Dan ketika bertemu dengan beliau, tiba-tiba Tuhan suruh saya menyampaikan sesuatu. Saya bilang begini, Pak, coba saya bilang ambil langkah untuk inner healing. Saudara, awalnya dia rada tersinggung. Maksudnya apa sih ini gitu. Dan saya katakan, Bapak banyak masalah, banyak tekanan. Tapi Bapak tidak pernah menganggap itu serius. Saudara, untuk kali ini, seringkali kan saya bilang, jangan meratap di jiwa. Tapi kali ini kita perlu meratap saudara. Untuk apa? Untuk membereskan. Saudara terkasih, waktu wanita yang memecahkan minyak dalam buli-buli, dia menangis saudara. Dia menangis karena apa? Dia sadar akan keadaannya. Dia sadar akan kondisi jiwanya yang sangat terbelenggu dengan dosa dan dia tidak bisa melepaskan itu. Siapa lagi? Hana. Dia menangis sampai Imam Eli berkata apa? Jangan kau mabuk. Padahal dia lagi tekanan yang sangat besar. Sehingga apa? Dia cuma bisa nangis saudara. Untuk melepaskan apa? Beban kutuk. Apa waktu itu saudara? Hana tidak bisa mempunyai anak karena mandul. Dia nangis. Bahkan Imam sampai tidak mengerti jeritan hati Hana. Tapi Tuhan yang mengerti. Saudara terkasih, jeritan di jiwa itu boleh kita lakukan di hadapan Tuhan, sah-sah saja. Tetapi yang penting itu bukan karena kita mengasihi diri. Tapi kita mau lepas dari setiap cengkraman belenggu. Kita mau lepas dari semua yang mengikat. Bahkan keterikatan. Jeritan di jiwa. Karena kita sungguh-sungguh mau melepaskan dari kegelapan, kemandulan, destiny. Ada banyak saudara. Yang penting tujuannya bukan perkara rengekannya. Saudara. Ada jiwa yang meratap karena apa? Dia mau dimerdekakan. Seperti wanita yang menuangkan minyak, memecahkan minyak dalam buli-buli di kaki Tuhan. Dan seperti Hana, supaya dia lepas dari kegelapan, kutuk yang membuat dia tidak bisa mengalami, mempunyai keturunan saudara. Dan satu lagi saudara, ada teriakan di jiwa. Karena dia merindukan Tuhan seperti Daud.
Dia katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menjerit karena apa? Daud merindukan cintanya Tuhan. Dia tidak sanggup tanpa hadirnya Tuhan, tanpa cintanya Tuhan. Saudara, jiwa yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu jiwa yang merengek-rengek, hanya minta dikasihi. Atau gini, mengasihi diri tapi tidak mau berubah. Mengasihi diri tapi tidak mau bertobat. Ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang seringkali saya katakan rengekkan di jiwa. Yang tidak punya tujuan. Untuk apa? Kemenangan. Tujuannya apa? Cuma mau mengasihi diri. Ini yang tidak boleh. Ini karena kenapa saya katakan tidak boleh? Ini seperti bunuh diri, saudara. Betul nggak? Orang yang seperti ini nggak akan pernah bisa disentuh, nggak pernah bisa dengar nasihat. Karena apa? Dia mau cuma didengar, tapi tidak mau mendengar. Setiap kali diberi nasihat, dia mereject, dia merasa, misalkan contoh, kalau dia butuh uang, saudara ya. Kalau kita bilang, ayo belajar, bangkit punya iman sama Tuhan, belajar ngandalin Tuhan, dia tidak mau. Ya karena kamu tidak ngerasa susahku, karena kamu bla 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 bla, saudara. Selalu mereject. Seakan-akan dia yang paling sengsara, dia yang sedunia paling menderita dari semuanya. Ini yang seringkali saya katakan, rengekkan di jiwa. Dia tujuannya cuma apa sih? Mencari belas kasih manusia. Mencari perhatian manusia. Dia tidak butuh cari apa perhatian Tuhan. Kenapa? Kalau minta perhatian Tuhan, pasti Tuhan mau apa? Ada pertobatan. Itu dia tidak rela, saudara. Itu yang seringkali saya katakan, teriakan, rengekkan di jiwa yang tidak boleh. Karena dia mendewakan semua penderitaannya. Dia cuma mendewakan suara iblis. Dia mendewakan apa? Kemiskinannya. Dia seperti bangga menikmati kemiskinannya. Kenapa? Dia tidak mau dididik. Saudara, orang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga gini, banyak orang hanya terjebak di roh, ngeroh terus. Tidak disadari, yang saya tadi katakan hamba Tuhan ini. Dia saking ngeroh terus, tidak pernah membereskan hatinya, jiwanya. Dan saudara, ketika saya katakan begini, Pak, tekanan bebanmu itu berat sekali. Cobalah, tidak usah gengsi. Apa yang saya sampai katakan, Bapak merenungkan, tanya Tuhan maksudnya apa. Singkat cerita saudara, 2-3 hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Bu, thank you ya. Ketika aku tuh penasaran dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan aku mulai lakukan itu dan aku duduk diam. Sempat setengah jam seperti enggak ada apa-apa. Dan aku bilang, Tuhan, katanya hambamu, aku ini harus inner healing. Apa yang harus aku lakukan? Dan singkat cerita saudara, Tuhan berikan dia hikmat. Dan singkat cerita dia berkata, Tuhan selidiki hatiku. Selidiki apa yang ada di hatiku. Dan tiba-tiba ada sebuah hikmat yang mengatakan kebekuan dan kekosongan. Dan dia mulai cari tahu. Singkat cerita saudara, dia lakukan itu semuanya. Dan dia katakan, Bu, 10 tahun saya sudah tidak mengalami Tuhan. Wow. Dia seorang nabi. Dia mengalami kekosongan, kebekuan begitu lama. Tapi dia masih pelayanan. Dia masih bernubuat, saudara.
ini loh. Dan dia nangis, saudara. Bodoh saya ini. Kenapa saya ini begitu gengsi? Kenapa menganggap dirinya baik? Baik. Bukan berarti kita harus tertuduh, saudara. Ya. Jadi kita itu harus punya keseimbangan antara jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus berjalan seimbang. Kalau kita ini jadi orang yang bertumbuh dalam roh, pasti lewatnya kepada siapa dulu, saudara? Kepada jiwa. Kalau jiwamu nggak beres, kok nggak akan bisa masuk ke tingkat level roh, saudara. Percayalah, kalau sampai ada orang masuk ke tingkat roh tanpa jiwanya beres, itu pasti, saudara, something spirit. Dan orang yang berurusan dengan jiwanya, pasti dia berurusan dengan yang namanya proses. Ya, karena jiwa tidak akan pernah bisa menembus di roh tanpa perjalanan proses. Ya, kita baca sama-sama dalam Mazmur 103 ayat yang ke-3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. 4. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit apa, saudara? Yang paling mengerikan hidup itu adalah sakit di jiwa kita yang tidak pernah bisa mau sembuh. Kenapa, saudara? Kalau sakit jiwa kita itu akan mempengaruhi semuanya. Ya, saudara, nanti kita akan bahas di situ. Dan dikatakan, saudara, dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Ketika seseorang tidak pernah bisa membereskan lukanya, sakit hatinya, kepahitannya, itu dia secara tidak langsung sudah terkubur hidup-hidup, saudara. Kok bisa? Dia memang hidup, tapi jiwanya tidak mengalami kemerdekaan. Ya, nanti kita akan belajar ada beberapa faktor, saudara, ya. Dan saudara terkasih, semua orang pasti punya pengalaman masa lalu yang terluka. Ya, bisa berupa bayangan anak kecil di dalammu, ya, atau inner child, saudara. Inner child ini biasanya usia dari 1 sampai 12 tahun. Jadi ketika dia hidup dalam lingkungan keluarganya, dia mendapatkan perlakuan seperti apa di keluarga. Ya. Itu yang akan menjadi memori yang tersimpan dan tidak pernah bisa terlupakan sekalipun dia beranjak dewasa. Ya, ada trauma pengalaman masa lalu di usia 12 tahun ke atas. Nah, ini sudah mulai bertumbuh remaja. Ya, kalau saya dulu selalu ingat bahwa saya nggak bisa jalan, ya, selalu dipukul pakai kemucing lah, pokoknya selalu disiksa seperti itu sama orang tua saya karena saya tidak bisa jalan. Tapi ketika saya kenal Tuhan dan itu disembuhkan, dipulihkan, ingatan itu masih ada, tapi rasanya enggak ada. Ingatan itu masih ada, tapi rasanya sudah enggak ada rasa. Bahkan apa, saudara, ketika kita dipulihkan, bukan cuma tidak ada rasa, tapi punya sebuah pengertian. Pengertiannya apa, saudara? Tuhan sering kali bilang gini sama saya, seperti tubuh itu secara fisiknya itu utuh, tidak ada kecacatan. Tapi kalau tidak berjalan, apa gunanya tubuh itu? Dan apa gunanya hidup? Saudara, kau punya iman, tapi kau nggak pernah punya keberanian untuk bertindak. Untuk apa imanmu juga? Kau punya destiny besar, tapi kau nggak pernah berani melangkah dengan sangat luar biasa. Untuk apa destinimu yang besar? Saudara, itu Tuhan selalu mengingatkan saya di situ. Jadi ketika dipukul itu, kelihatannya kejam, kelihatannya jahat. Tapi dari gara-gara saya dipukul seperti itu, mau tidak mau saya berjuang untuk apa? Bisa kadang-kadang masalah, pergumulan, problem, bahkan penyakit seperti yang menyakitkan. Tapi lewat semuanya itu mau tidak mau membuat kita apa? Bangkit. Saudara, keadaannya tidak enak, kondisi tidak enak. Itu terkadang menyakitkan, tapi di balik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Saudara, ada inner child itu mengalami ketika ada dalam kandungan ibu. Jadi bedanya bagaimana, saudara? Ketika ada dalam kandungan dan di luar kandungan itu bedanya apa? Ketika di luar kandungan, ya nanti kita akan praktek sama-sama.
Saudara tiba-tiba seperti lihat film di masa kecilmu. Saudara seperti lihat film di masa lalumu. Kejadian-kejadian itu tiba-tiba semua timbul seperti kau lihat film. Minimal itu rasa saudara. Rasa sakitnya bagaimana, lukanya seperti apa, rasa tertolaknya. Itu tiba-tiba itu semua keluar. Tapi kalau itu dalam kandungan ya 100% cuma kau bisa merasakan tapi kau nggak tahu kenapa. Rasanya gini saudara ya, rasanya misalnya begini. Kalau misalkan seorang ibu yang, saya baru-baru ini juga saudara di Bali, mengkonseling sekeluarga saudara. Saya bilang anaknya perempuan ini seperti musuh bebuyutan sama mamanya. Begitu anaknya sudah doakan, saya suruh keluar, saya bilang sama mamanya, anakmu ini luka pahit dari kandungan. Langsung mamanya kaget saudara. Akhirnya dia bilang, iya. Saya dulu waktu hamil dia, saya nggak siap, saya marah. Kenapa sih kok jadi hamil? Karena dia pengen apa? Berkarir. Jadi anak ini ada penolakan. Karena mamanya kepingin karir tapi kok udah hamil duluan. Saudara, itu. Jadi saudara, dia pun tidak bisa mengerti kenapa dia punya rasa benci sama mamanya. Apapun yang mamanya buat itu dia nggak bisa terima saudara. Dan saya bilang itu bereskan ibu. Dan yang kedua, anaknya saudara, yang laki. Anakmu yang laki ini juga sama ibu. Cuma beda. Kalau yang besar, yang cewek itu outdoor. Jadi kalau marah dia langsung dok gitu. Kalau yang laki dia nyimpen. Dia nggak berani keluarin. Saya bilang, sama sebetulnya. Akhirnya dia bilang, waktu hamil yang kedua, dia dalam tekanan masalah pekerjaannya. Pekerjaannya lagi digoncang habis-habisan. Dia tertekan dengan keadaan. Nah saudara, ini. Ketika dalam kehamilan, ya, seorang istri tidak menjaga kondisi damai sejahteranya, maka itu akan berdampak di kandungannya. Tekanan demi tekanan akan berdampak dalam kandungannya. Rasa khawatir, ketakutan. Nanti anak jadi bagaimana saudara? Dia juga ketakutan, apa-apa nggak percaya diri, minder dan selalu bersembunyi di balik apa orang tuanya. Itu karena dulu mamanya waktu ngandung dia selalu ketakutan. Ya. Dan tertolak juga gitu. Kalau tertolak itu biasanya saudara 70% selalu apa? Emosinya tuh waduh meledak-ledak. Itu yang tertolak saudara ya. Nah semua ini direkam di alam bawah sadar, terekam. Biar nanti kamu umur saudara 70 tahun, ini enggak pernah bisa hilang memori ini. Tapi bedanya, tadi seperti saya katakan, ketika nanti sudah membereskan, itu masih terkadang itu teringat, tapi sudah tidak ada rasa. Bahkan kau itu seperti tertawa, aduh hidupku tuh ya, itu aku percaya semua itu karena Tuhan. Ya. Yang selanjutnya saudara, di dalam manusia tuh terdiri dari dua bagian otak ya, otak kiri dan otak kanan saudara. Otak bawah alam sadar dan otak alam sadar dan alam bawah sadar. Jadi kalau di alam sadar tuh kekuatannya 5-10%. Makanya gampang lupa saudara ya. Terus pikiran logis, analisa, rencana, memori singkat. Tetapi kalau alam bawah sadar itu kekuatan 90-95%. Karena apa? Ini peristiwa, entah peristiwa yang baik dan tidak baik, saudara ya. Karena peristiwa, jadi apa? Terekam. Apalagi kalau peristiwa itu sangat mengganggu rasa di hati, saudara. Terlepas itu senang atau sebaliknya, itu sangat melekat dan saudara biasanya itu mudah menghantui. Apalagi kalau kita tuh nggak dekat dengan Tuhan ya, itu akan sangat-sangat gampang sekali saudara ya. Muncul tiba-tiba. Ya saudara, dan itulah yang dikatakan rekaman alam bawah sadar itu luka, trauma, roh tertolak dan bla-blanya itu yang negatif. Ada juga yang positif saudara. Jadi yang positif itu
Dulu, pernah nggak saudara mengagungkan masa lalu? Dulu masa kejayaanku. Dulu aku tuh, dulu dan dulu gitu ya. Rasanya bangga dengan yang dulu. Dan sekarang rasanya, kok nggak bisa seperti dulu ya. Mungkin ada orang yang dulu bersama papanya, dimanja. Jadi princess gitu ya saudara ya. Noni sayang, semua dia. Atau engkau terlalu dimanja dengan orang tuamu dan ketika itu ditinggalkan. Rasa sakit, rasa kesepian. Tidak lagi bisa mengalami seperti dulu bahagianya. Saudara, itu juga perlu pemberesan. Sekalipun itu sesuatu yang bahagia loh saudara. Kenapa? Kau merasa kehilangan kebahagiaanmu yang dulu. Kau merasa kehilangan kejayaanmu yang dulu. Aku dulu bu, kalau mau apa-apa gak pernah mikir. Duit mau berapa, mau keluar negeri apa, langsung keluar bu. Gak pernah mikir. Enaknya dulu hidupku bu. Sekarang susah bu. Saudara, ini juga perlu dibereskan. Kebanggaan masa lalu. Kehebatanmu di masa lalu. Saudara, bedanya apa sih? Kalau itu jadi kebanggaan masa lalu dengan yang sesuatu yang luka. Biasanya kalau kebanggaan masa lalu saudara, kalau itu bicara tentang fasilitas ya, kekayaan, kehebatan gitu ya. Terutama IQ yang merasa pinter. Selalu kecenderungannya sombong. Selalu sombong. Terus kalau bicara masalah uang saudara, nanti bisa kayak jadi tiba-tiba orang yang terlalu ngirit gitu ya. Dan kalau itu tentang kasih sayang, biasanya saudara ya, dia tuh berharap ada orang yang bisa menggantikan dulu yang pernah menyayangi dia. Dia selalu berharap, begitu lihat orang baik, begitu lihat orang, langsung berharap saudara. Tapi ujungnya selalu kecewa. Nah, saudara terkasih, mari lanjut. Inner child bagian hidup dari masa lalu atau masa kecil yang tidak pernah bisa hilang dan selalu ada di dalam kita bahkan saat kita beranjak dewasa. Tadi yang saya bilang ya. Jadi itu sampai kapanpun saudara tidak akan bisa lupa. Cuma ketika itu dibereskan itu hanya tidak punya rasa gitu ya. Bahkan sering dalam bentuk trauma sehingga sulit untuk dilupakan dan membekas sehingga dewasa ya, hingga dewasa. Muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, perilaku negatif. Nah saudara, ini seperti apa? Ketika saudara menjadi orang yang bahkan ya saudara yang mengalami yang namanya dilecehkan. Gitu ya. Bahkan itu tidak gampang untuk bergaul dengan laki-laki. Atau saudara ketika saudara merasa tertolak gitu ya. Orang kalau tertolak itu ada dua saudara. Satu dia menarik diri. Dua dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia itu hebat. Orang yang selalu ingin menunjukkan bahwa saya ini hebat. Dia mencari kekaguman manusia. Dia mencari pengakuan manusia. Itu orang yang tertolak saudara. Jadi dia selalu cari itu. Jadi kalau belum dipuji manusia tuh dia rasa ada kelaparan di jiwanya. Sampai benar-benar dia merasa ada yang muji dia. Duh kamu kok rajin ya. Kamu kok baik ya. Ini saudara. Banyak orang punya kelaparan di sini. Dipuji manusia. Hati-hati saudara. Saya sering kali ngomong sama anak rohani saya. Kalau kerajinanmu cuma karena mencari sebuah pujian manusia, kamu sia-sia. Kalau kamu baik, cuma karena supaya kamu diagungkan manusia, kamu adalah orang yang sebetulnya menolak Tuhan. Bukan ditolak Tuhan saudara, menolak. Karena apa? Orang yang seperti itu tidak pernah bisa ada teguran, didikan. Seperti orang yang liar, mau-maunya sendiri. Ya, saudara terkasih, trauma ketika muncul di perasaan. Kalau itu muncul di perasaan saudara, seringkali dia merasa jadi orang yang tidak percaya diri, minder, ketakutan, saudara ya. Nah,
Kalau itu di pikiran saudara, pikirannya seringkali saudara sampai penuh, sampai nggak bisa rehat. Terus pikiran sampai saudara rasanya mau pecah kepala. Mikir terus, dihentikan nggak bisa. Nah saudara, mana yang lebih paling dominan ketika serangan-serangan intimidasi itu menguasai hatimu atau menguasai pikiranmu? Dua-duanya. Kalau sudah sampai ke tahap dua-duanya, itu sudah terlalu akut saudara. Karena apa? Nanti yang diserang apa? Lambungnya. Jadi apa? Asam lambung. Nanti yang diserang juga apa? Pikirannya. Jadi migrain. Dan orang seperti ini tidak pernah bisa tidur nikmat saudara. Ada orang memang susah tidur ya. Saya ini tipe orang yang nggak gampang tidur. Ada orang cuma duduk aja langsung pengangkatan saudara. Ke alam roh. Duduk dimanapun langsung berangkat. Itu anugerah. Ya, tapi saya juga nggak berani minta sama Tuhan seperti itu. Lah nggak berjaga-jaga ya apa nanti. Tapi saudara terkasih, percayalah setiap kita sudah dicetak Tuhan punya tujuan. Ya, nah, saudara terkasih, kalau sampai saudara ya, saudara diserang dua-duanya, itu berarti kondisimu udah terlalu akut. Berarti gudang sampah alam bawah sadarmu itu udah terlalu full saudara. Tapi kau tidak pernah apa? Hiraukan. Kau tidak pernah pusingi itu saudara. Makanya saudara ya, jalan yang paling simpel itu ketika kita harus dibereskan jiwa itu penyembahan. Coba kalau orang tuh rajin punya penyembahan, enggak usah inner healing, otomatis kok saudara. Tapi rajin loh penyembahannya loh. Kenapa? Ketika dia ngalami Tuhan, jiwanya dibersihkan. Bahkan karakter-karakternya saudara diubahkan. Kenapa? Mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan itu pasti berubah. Pasti, nggak mungkin enggak saudara. Jadi kalau hidup pun nggak pernah berubah, kok nggak pernah ngalami Tuhan. Ya, ketakutan aja. 30 tahun, 40 tahun hidup pun cuma ketakutan ya. Kok belum ngalami Tuhan? Tapi kayak sudah ibu. Lah kayak Saudara tahu nggak? Bagaimana saudara sudah tandanya sudah mengalami Tuhan? Ketika kau sendiri di rumah, mesbah, kau nyembah Tuhan tiba-tiba hadiratnya. Sampai bikin kau nangis, lega. Dan saudara kalau ketemu Tuhan tuh selalu timbul pengertian, itulah hikmat. Yang kedua apa? Kalau ketemu Tuhan timbul gairah, itulah hikmat juga. Gairah untuk apa? Wow, ke depan bagaimana? Kalau ketemu Tuhan, rasanya kepingin mengasihi orang. Kalau ketemu Tuhan, ingin rasa berbagi dengan orang lain, gak tahan. Jadi kalau ada orang bilang ketemu Tuhan, tambah pelit, tambah jahat, itu pasti ketemu setan. Loh iya toh saudara. Ketemu Tuhan tuh berdampaknya tuh yang ilahi. Bukan yang perdukuni. Setan saudara. Jadi kalau hidup itu tidak ada perubahan, berarti satu kau tidak pernah ketemu Tuhan. Kau cuma melakukan rutinitas. Kedua, kenapa orang tidak ketemu Tuhan? Karena memang tidak mau berubah. Saudara. Contohnya siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu firman Tuhan ngelontok tuh saudara ya. Tapi semakin ngerti firman, semakin apa? Jahat. Saudara hati-hati dengan orang yang hatinya jahat. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Serius. Yang bisa berubah itu orang yang hatinya tulus. Serius. Kedua siapa yang tidak bisa berubah? Orang yang kikir. Kecuali Sakius. Tak rasa Sakius tidak kikir lah ya. Buktinya gampang ya, ketemu Yesus langsung berubah ya saudara. Cuma kebetulan dia pemungut cukai. Saya yakin Sakius itu tidak kikir. Karena orang kikir itu susah berubah saudara. Surga sudah membuktikan. Sadar tidak sadar, mau tidak mau saudara terima. Ini kenyataan. Kalau kau punya kekikiran di hatimu, susah berubah. Kalau engkau nggak punya keputusan untuk Tuhan, ubah aku.
Ya. Yang ketiga adalah perilaku negatif. Orang kalau punya jiwanya itu sakit saudara ya. Entah itu kepahitan, luka, kecewa, apapun tertolak saudara. Selalu yang dilakukan tuh aneh-aneh. Diajak ngomong gak nyambung saudara ya. Nanti kalau ditegur juga emosi tinggi gitu ya. Terus kita ngomong apa dia jawabnya apa gitu saudara. Dan seperti perlu oskadon dan panadol. Pernah gak saudara gini? Aku capek ngomong yo, gak nyambung terus wis. Ya wis lah takdir, ya wis seperti apa no. Kenapa saudara orang seperti ini? Orang seperti ini pada dasarnya dia sudah punya mental block. Dan biasanya orang seperti ini saudara ya, dia tidak punya kasih. Tapi ingin menonjol, ingin dilihat orang. Dan dia suka sekali menikmati membangun kepalsuan. Dia bangga saudara. Tapi dia juga pinter drama Korea. Kalau dimarahin, terus kalau ada orang gini, ngintip. Hati-hati, permainan di jiwa. Jiwa ini penuh dengan permainan. Firman Tuhan bilang hati yang licik. Hati-hati saudara. Hati-hati dengan hati. Sebab itu saudara, bersyukurlah kalau kau punya bibit ketulusan. Kalau enggak punya, minta sama Tuhan, kasih aku tuh hati yang murni Tuhan, yang tulus. Ya, supaya engkau bisa gampang diubah. Seringkali dapat mempengaruhi dalam membuat keputusan. Orang yang penuh kepahitan, luka, minder saudara ya. Seringkali kalau sudah memutuskan sesuatu, ujungnya dia cari orang. Kamu aja yang mutus, kamu aja. Suka menarik diri dan tidak berani memutuskan. Terus tanya tetangga kanan kiri, muka belakang, utara, timur, selatan, barat. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Terus sampai muter. Menurut kamu. Ketika engkau jadi orang yang tidak pernah bisa memutuskan, pasti ada something di dalam diri kamu. Saudara, yuk seperti yang saya katakan, sambil mengevaluasi diri saudara ya. Saya ngomong gini nih saudara, saya udah kayak dalam tanda kutip ya. Saya itu sepanjang hari badan saya nggak enak, sampai tadi saya tuh banyak obat sampai kena lambung saudara. Tapi bukan karena stres saudara ya. Itu saudara, saya lagi nyiapin ini. Memang dari kemarin badan saya nggak enak. Terus saya berusaha tenggorokan ya. Tenggorokan rasanya kering gitu, kayak sakit. Nah, tapi saya sudah tanya suster, ya, seperti lihat saya, gimana nih? Kalau ini boleh? Ya, tanya dokter Wahyu, oh boleh. Salahnya saya tanyanya 2 dokter, coba harus 1 dokter. Dokter Wahyu, dokter Ike, kakek dokter salah kaprah. Kata Tuhan gini, kenapa kau enggak tanya aku? Lah iya Tuhan. Nah itu. Dokter Ike bilang, enggak apa-apa Mi. Gaspol, yang penting makan kenyang. Dia enggak sadar, makan kenyangi saya, sak kenyang-kenyangi sak piro, saya empret. Ya beda me porsinya deh. Dokter Wahyu dengan bijaksana, karena pewahyuan namanya kan. Mami, harusnya Mami cuma minum ini. Nah, Wahyu, saudara. Tapi karena kedua dia ditelepon enggak bisa, karena sibuk dengan pasien, enggak tahu pasien apa saudara ya. Dia angkat-angkat saudara, saya ambil. Akhirnya saya kayak sebentar kamar mandi sebenarnya. Tapi tiba-tiba saya sadar, oh saya tahu ini. Kayak ada mau mengganggu supaya saya tidak datang dan terjadi ini. Saya bilang, oh please kamu tuh mokong memang kok ya. Memang zaman balak kamu sudah mokong tak gitu no. Jangan main-main kamu, minggat. Aku tidak sakit, aku tidak kenapa-kenapa. Saudara terkasih. Walaupun rasa sakit masih ada, tapi itu harus dilawan keputusan. Jangan gini, habis pergi kok. Tapi saya sakit ya. Lah saudara, itu namanya tidak punya keputusan. Siapa sering kayak gitu? Banyak. Dalam nama Yesus, tengking. Tapi saya sakit ya. Memang fatalnya masih. Tapi ketika kau memutuskan, tidak ada, baik-baik saja. Maka apa yang di keputusanmu, yang di pikiranmu itu yang akan terjadi. Jangan saudara bercabang hati. Tapi sakit ya Bu rasanya Bu.
ya semplokan sakit itu. Saya paling enggak senang orang, Bu, doa Bu. Dalam nama Yesus, cengking. Amin, amin, amin. Percaya Bu, percaya. Lagi gitu ngomong, tapi kok di sini rasa sakit ya Bu ya. Nah itu saudara terkasih. Ya, nah saudara terkasih, kembali lagi saudara, bahwa kita ini, saya aja sampai hari ini saudara, saya tuh sering juga masih membereskan hati saya. Kalau tiba-tiba saya emosi, tiba-tiba saya tegang, terus saya nih, ada apa sama saya ini? Kok saya ini auranya kok nggak enak banget, emosi tinggi. LPG ikut naik, harganya kamu jangan ikut naik. Gitu kan saudara? Saya bilang ada apa ini? Kalau sudah gitu saudara, saya menarik diri, saya menenangkan. Tenang, tenang, tenang. Ada apa? Ada apa? Kalau ngomong sama jiwa tuh yang lembut. Jangan gini, ada apa? Ada apa? Kejiwaan ini katanya gitu. Mengerengek di jiwa di mari. Tambah apa? Tambah sakit. Jiwa tuh enggak usah dibentak, disayang, tapi diberikan pengertian. Maka dia akan pulih. Ini kayaknya hasilnya kekencangan ya. Pontennya jadi nanti laris. Dikecilin aja, saudara. Nah, saudara terkasih, ya mari. Kalau kita tidak membereskan hati dan itu sampai efek yang ketiga adalah tingkah laku. Saudara pernah nggak ketemu sama orang yang aneh itu orang itu ya? Yang dibuat tuh aneh-aneh gitu. Saudara pernah nggak? Pernah ya, sering ya. Tapi bukan saudara kan? Bukan. Gini, yang harusnya enggak boleh dia suka lakukan. Yang boleh dia enggak lakukan, itu aneh. Itu saudara. Yang enggak perlu ditanya, ditanya. Yang perlu ditanya, enggak ditanya. Itu coba lihat kanan kiri. Kamu seperti itu enggak? Ya. Saudara, pikiran alam bawah sadar dikalahkan dengan pikiran alam sadar dikalahkan dengan pikiran alam bawah sadar. Jadi gini, ini yang di bawah kita tuh jauh lebih kuat. Kenapa? Karena sudah kejadian. Sedangkan yang di sini seringkali belum kejadian. Baru pewahyuan. Tapi kalau di sini udah kejadian saudara. Sampai ulangan. Mulek kayak saudara ya, diulang saudara. Alkitabiah loh semuanya, tubuh kita ini saudara. Saudara terkasih, yang sering kali di bawah alam sadar kita ini, makanya dikatakan tadi 90-95% memorinya, kekuatannya saudara ya. Artinya gini, kita nggak mau inget, tapi selalu muncul ya Pak ya saudara. Tapi kalau yang di sini mau mikir apa gitu, yang bagus itu, lupa lagi kan saudara. Kenapa saudara? Karena yang di sini belum terjadi. Kalau yang di bawah sudah terjadi. Nah saudara, kita akan belajar saudara ya. Di sini contoh-contoh inner child yang terluka. Luka karena merasa bersalah. Salah satu ciri-cirinya adalah seringkali minta maaf. Dikit-dikit, sorry ya, sorry. Orang udah bilang ya, datang lagi, sorry lu ya, sorry. Iya, sorry, iya. Rasanya minta maafnya tuh kayak, kenapa? Karena tertuduh terus. Kalau ada tipe seperti ini, bilang gini, hei kamu kenapa? Kok minta maaf terus? Ayo bereskan di hatimu. Diingatkan, saudara. Ini kan saudara nanti baca toh. Nanti kalau ketemu orang-orang yang seperti ini, atau dirimu sendiri, kenapa ya aku ini kok minta maaf sampai 1000 kali ya? Berarti aku ini ada yang sakit. Ya, saudara. Perasaan merasa bersalah. Ya. Terus menghindari kontak mata. Orang kalau bersalah kan enggak berani lihat toh saudara. Misalkan kalau nanti terlambat. Ya mami maaf ya mami ya. Tapi kalau enggak terlambat mami. Enggak terlambat 1 kali, terlambat 9 kali. Oh GR banget ngono lho. Ya saudara. Saya ini kalau diantar dia tuh pot-potan doa terus Tuhan kiara panas sikanan pertepatan gitu. Lo langganan telat tuh saudara. Aku sampai harus berdoa puasa tapi bagaimanapun harus tak terima tak cinta ya wis lah. Ya
Jadi orang yang punya perasaan bersalah itu tidak berani kontak mata. Terus selalu menarik diri karena punya merasa bersalah. Ya, intimidasi, perasaan khawatir, ketakutan, cemas gitu ya. Kalau misalkan habis memimpin pujian, terus takut toh, tadinya pede. Begitu mami datang, waduh Yesus Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Getar semua saudara. Kira no saudara, cuma handphone yang getar. Manusia bisa getar saudara. Loh iki apa oto, datangku ini kok selalu menjadi ketakutan orang. Sampai Tuhan aku perlu bertobat toh Tuhan. Aku perlu ini healing toh Tuhan. Sampai aku ini tertuduh loh Bapak Ibu. Maksudku kan baik toh. Tak sengaja datang terlambat, biar tuh on position gitu loh. Tapi di tengah penyembahan saya datang langsung kacau semua saudara. Apakah saya ini menyerahkan musuh atau bagaimana, saya bingung saudara. Sajane nasibku iki apa toh Tuhan? Boleh datang atau enggak sih? Harus datang apa enggak sih Tuhan? Gitu saudara. Ketika saya datang bukan musuh terterak saudara. Lakon terserak, lah bingung toh saudara. Enggak ada ayatnya itu. Kalau musuh terserak itu ada ayatnya. Ini lakonnya terserak, lalu saya bingung saudara. Sampai saya bingung. Nah ini saudara, kalau kita ini jadi orang yang tidak melepaskan rasa bersalah, ini akan terus jiwa itu seperti dipermainkan. Ya, khawatir, cemas, ya, perasaan gagal dan terusnya. Nah luka karena tidak dipercaya saudara. Saudara merasakan enggak? Pernah enggak merasa kok gak dipercaya ya? Pernah enggak saudara? Kita semua pasti pernah lah saudara ya. Saya juga pernah saudara, tenang aja, ada temen nih. Ya. Sangat takut untuk dilukai. Tersinggung. Maksudnya itu tersinggung saudara. Gampang tersinggung. Kenapa sih selalu dia. Kenapa enggak aku? Kok dia lagi. Sebetulnya gini saudara ya. Saudara percaya enggak percaya? Reaksi yang datang itu karena engkau yang menciptakan di dalam. Contoh gini, kalau engkau punya roh penolakan, jangan heran kalau orang itu banyak tidak suka sama dirimu. Kenapa? Lah kok aja sudah tidak bisa terima dirimu, kok orang lain suruh terima dirimu. Ya Pak ya saudara. Aku ini gendut loh Tuhan. Sopo sih mau suka sama aku. Terus lihat kaca terus bunci lah diri sendiri. Loh ya apa? Pas saya ngomong tuh sama orang, sudahlah cintai dirimu. Laku rel. Mau pangeran ganteng, pangeran langsing. Habis ini malah nggak termotivasi untuk urus rel. Kata mami harus cintai diri, jadi enjoy saja. Saudara hati-hati ya, kalau hidupmu selalu mengalami penolakan, sebetulnya itu bukan dari faktor luar saudara. Semua karena di dalammu yang kau ciptakan seperti itu. Kau merasa kau orang tidak suka sama dirimu. Apalagi yang minder-minder itu saudara. Orang juga akan minder lihat dirimu. Yang menciptakan siapa? Dirimu. Kau mau diketahui seperti gini? Lu orang mau deketi apa aku yang ini pisan. Tapi seringkali orang menyalahkan orang. Ya Pak ya? Aku Bu gak diberkati apes. Lah wong kamu suka menikmati apes kok. Contohnya gini, ya kan sekarang zaman sulit. Zaman kering. Nah ya situ imanmu. Saudara hati-hati loh ya, mindset. Gak ada duit beneran. Saudara. Serius. Oh rasanya sulit beneran. Nanti saya ajari ya, afirmasi di jiwa dan di roh. Itu yang iman katakan. Iman itu saudara ya, sepakat antara tubuh, jiwa dan roh. Sepakat jadi. Ya, selanjutnya saudara terkasih, selalu menemukan alasan untuk tidak percaya kepada orang lain. Nah, kalau ada orang yang gak gampang percaya sama orang lain, ya itu boleh. Tapi jangan sampai tidak percayanya itu sampai ketakutan. Contoh misalkan, mau jahit baju, udah dikasih Bu nanti ya tolong ya, berapa hari Bu? 5 hari, oke. Jalan mikir, ibu ikut jahitnya kena enggak ya kira-kira? Datang lagi, Bu, ibu tahu toh modelnya? Iya. Pasti ya Bu? Iya, ya wis jalan. Mikir mana? Tapi lek meleset ya apa Tuhan? Ini loh, capek loh kayak gini nih.
kepikiran terus, kepikiran. Ada di sini, banyak. Contoh doa. Tuhan jawab enggak ya? Tuhan jawab enggak ya? Tuhan jawab. Ya doa. Kalau kamu ragu, kau bimbang, aku sembuh enggak ya? Ya doa. Wes nikmati aja keraguanmu. Saudara, segala sesuatu yang kau ragukan tidak akan terjadi apa-apa. Jadi orang tuh percaya saja. Wes aku enggak tahu Tuhan caranya apa. Pokoknya aku percaya. Itu Tuhan lebih senang, saudara. Yang penting apa? Kau lakukan bagianmu. Ojo percaya kau turu, saudara. Tidur terus. Loh Bu katanya kan diberkati pada waktu tidur. Yo gak gitu juga kali. Percaya saja, percaya. Aku tak tidur sih Bu. Tidur terus. Lakukan bagianmu. Ya gak bisa kau lakukan. Tuhan yang melakukan. Ini contoh nih Bu Jenny. Percaya Bu. Aku tuh sudah rendah level ikut orang. Jadi bos dewek. Caranya Pak, enggak mau tahu urusan Tuhan. Tapi Bu Jenny lakukan bagiannya. Suruh pelayan kemana, suruh nginjil ke desa, ya, ke pedalaman. Lakukan, jalan. Bu Jenny, Papua sedang membutuhkan. Yes, siap. Lu kemana bilang lu, saya siap sedia. Siap sedia. Oh, laskar hebat tau saudara. Ojo ngeremeh ke Papua. Saudara terkasih, selanjutnya adalah roh minder. Ya, orang yang minder tuh butuh rasa banyak apa? Penerimaan. Ya, rasanya tuh misalkan gini, siapa di sini yang enggak sakit hati ya? Saya contoh yang enggak sakit hati, ojo tanti bosen aku. Tambah hati puji Tuhan katanya. Enggak bosen, saking lekete lu, tak cari sing lain. Band lain jadi artis bisa. Ya, Hizkia. Jadi sekarang saya mau Hizkia ya. Hizkia ini kadang-kadang minder, ya toh, minder gitu ya. Tapi hati ini aku pengen loh diterima si A, diterima si B. Saudara terkasih, yang membuat dia tidak bisa mengalami penerimaan itu siapa? Dirinya sendiri. Bukan orang lain. Ingat ya, 1000% apa yang terjadi datang kepadamu itu karena kau yang menciptakan sendiri. Terlepas itu proses. Nah makanya saudara malam hari ini Tuhan mau bongkar semua gudang-gudang kita. Jadi saya nanti minta saudara benar-benar jadi orang yang jujur sama dirimu sendiri dan terbuka. Saudara jangan sia-siakan momen malam hari ini. Dan ini cuma di awal segala sesuatu. Nanti di rumah kau kerjakan terus kau kerjakan sampai nanti ujungnya. Kau lihat hasilnya nanti. Ya, saya sudah praktekkan kepada beberapa orang dan saya lihat perubahan demi perubahan. Tapi orang yang tidak meneruskan cuma 1-2 kali, ya udah kembali lagi nanti. Saya tanya gini saudara, Bu, masa inner healing kok bolak-balik? Saya tanya, rumahmu disapu berapa sebulan sekali? Hah? Rumah kita disapu sebulan sekali. Halo? Berapa? Tiap hari. Bila perlu? Nah, tergantung resik atau kemproh. Kalau kemproh ya, setahun sekali cukup lah Bu. Kemproh, jorok. Tapi kalau orang bersihan, sibuk bersihin rumah terus. Nah itu over, gak boleh juga saudara ya. Artinya gini loh, rumah aja kita perlu bersihin saudara, bila perlu 2 kali saudara ya. Pagi dan sore. Kalau orang yang rajin, kalau orang the power jorok saudara ya. Ya seminggu sekali gak apa, debu gak apa-apa Bu. Ya anoin juga angin Bu. Ya. Saudara, demikianlah juga debu-debu di jiwa kita. Kotoran-kotoran di hati kita. Misalkan contoh saudara ya. Satu hari aja ya. Satu hari bisa 20 kali saudara kena saudara. Contoh, pagi bangun, udah bujuk ini. Loh kenapa itu? Kenapa? Pada bujuk enggak apa-apa. Lagi pada ternyata dia masuk olahraga. Gini loh udah. Salah paham. Terus tanya, Pak makan? Enggak denger ya bilang. Lo entah, tajak ngomong ya diem aja. Lo gak denger, ulang ngomong lagi. 2, 3 kali. Saudara, panggil anaknya, Aurel. Padahal Aurelnya lagi apa? Fokus. Ini loh mah, nail art. Rel, dipanggil mama. Karena fokus. Sharing jadi dia. Gak ada yang peduli lebih aku. Gak ada yang peduli lebih aku. Anjingku.
Kenzo yang sangat kubanggakan sudah tidak ada. 3 kali. Nanti keluar rumah. Ya, saudara. Di menara doa. Ketemulah sama siapa misalkan Eli. Walaupun dia sekarang udah tidak ada, saudara. Biasanya kan panggil toh. Ceseli gitu. Hari itu gak panggil. Langsung gini, apa ya Ci Eli ya? Apa? 4 saudara. 5 ya? 5. Hitung terus deh ini. Terus nyembah. Tiba-tiba kok kabeh diem. Iki opo lagi yo? Gak pas be lagune ya. Lah saudara. Terus jangan terusan. Bayangin 1 hari 20 kali. Puyeng teng. Itu loh saudara. Itu penyakit gak percaya diri aja banyak sekali loh saudara. Apalagi yang kepahitan. Benci, trauma, luka. Tambah. Hitung kalau gak percaya. Coba saudara ya. Survei membuktikan 1 hari coba bikin. Melek mata apa, 1 jam lagi apa, setengah jam lagi apa. Lihat berapa. Saudara. Saudara kasih, jangan dikira loh ya. Engkau itu selalu baik-baik saja. Kecuali jiwanya sehat. Orang kalau jiwanya sehat itu selalu apa? Positive thinking. Oh enggak denger paling. Oh lagi marah. Ya enggak apa-apa. Bahkan gini saudara, orang kalau hatinya itu enggak sakit ya, dibentak orang aja loh saudara. Oh iya maaf ya Pak ya, nanti saya perbaiki lagi Pak. Maaf. Sudah selesai. Tinggal mikir, ya apa ya caranya ya. Tapi coba kalau itu luka batin saudara, awas kan ya, sampai mati kata sopo kamu. Itu saudara. Jadi saudara kasih, betapa pentingnya kita ini jadi orang yang coba melihat diri sendiri. Ya. Dan biasanya orang yang ditinggalkan itu apa? Kalau misalkan ngambek apa? Tak minggat ae. Tak pergi ae. Yo pergi kok ngomong-ngomong. Saudara ya. Saudara kasih, itu orang yang merasa apa? Ditinggalkan. Selalu sensitifnya apa? Negatif. Kita itu perlu nggak sensitif saudara? Perlu. Tapi hal untuk positif. Untuk yang ilahi. Ya. Biasanya justru gini, dia itu selalu ketemu dengan orang-orang yang sebetulnya dia tidak suka. Harapannya itu seperti apa? Selalu bertolak belakang dengan harapannya. Saudara. Dan ini orang-orang yang selalu ngalami merasa ditinggalkan. Ya. Terus ditelantarkan, merasa harga dirinya memiliki harga diri yang rendah. Ditelantarkan. Ini contoh gini, kalau misalkan anak muda ini ya, jatuh cinta terus ditinggal sama pacarnya. Saudara kan patah hati kan saudara ya. Tiba-tiba tadi Jono ketemu Joni. Ya. Terus begitu sama Joni saudara, karena udah merasakan pernah ditinggalkan, ditelantarkan saudara ya. Begitu sama yang baru ini saudara, kayak ketakutan sendiri. Nanti kalau ditinggalkan lagi bagaimana? Kalau gagal lagi gimana? Wis gak kawin-kawin, nanti gagal lagi bagaimana? Pepatah dunia bilang hilang 1 tumbuh 1000. Saudara terkasih, mari selidiki setiap hati kita saudara ya. Bahkan saudara dikatakan kenapa memiliki harga diri rendah. Artinya dia itu orang yang jadi kayak saking takut ditinggal saudara. Kayak ibaratnya pepatah bilang, kepalanya dikasih no. Disuruh apa, diminta apa, semua dikasih no saudara. Ini bahaya. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Ditinggalkan. Takut ditelantarkan. Dan biasanya orang seperti ini mudah apa? Punya ekspresi marah. Ya, bahkan sering apa? Punya tekanan batin saudara ya. Dan sebetulnya jiwanya itu renta saudara ya. Tapi sok kuat. Sampai di sini orangnya suka sok kuat. Oh enggak apa-apa. Enggak masalah dalam hati. Ngek. Saudara terkasih. Bukan berarti kita jadi orang yang merengek-rengek enggak. Tapi jadi orang yang bisa mengontrol jiwa kita. Ya. Saudara, inner child tentang kebahagiaan lalu, kebahagiaan masa. Ini ada inner child yang saya katakan tadi ya. Ada orang yang pernah dulu, waduh masa kejayaannya.
Hiduplah Indonesia Raya. Duitnya akeh, dolar kayak kipas-kipas. 1 tahun mau pergi ke luar negeri, enggak usah mikir. Sekarang luar negeri lihat nonton di TV, oh Australia gitu ya, Jerman, oh Jepang langsung nangis. Dulu po, oh ya, dulu po. Saya tanya, ada enggak sampai hari ini orang yang menikmati dulu dan dulu dan dulu? Ada enggak saudara? Untuk saudara. Rasanya bangga dengan yang dulu. Kalau dulu Bu, enggak ada orang remehin aku. Sekarang Bu, ya ampun, astagfirullahaladzim. Orang ngenyek Bu, aku Bu. Ya bagus toh. Ketika kau dihinakan, direndahkan, engkau akan ditinggikan. Saudara terkasih, justru ketika kau tidak mengalami hal-hal seperti itu, engkau tidak sedang dalam proses Tuhan, saudara. Ya. Dan selanjutnya saudara terkasih, kita harus punya tekad untuk sembuh, ya. Hari ini kita harus punya tekad lepaskan, buang semua gudang-gudang sampah yang enggak penting itu ya. Dan ini ada 5 langkah sembuh dari bayangan masa lalu. Pertama, tenangkan jiwa dan mulai mengingat apa yang menyebabkan engkau begitu sakit. Nanti kita akan praktek di situ ya saudara ya. Dan jadi gini nanti saudara, menenangkan jiwa itu dalam kondisi yang tenang ya, sampai tenang benar dan mulai membuka hati dan berkata, Roh Kudus tolong bukakan, singkapkan sesuatu dalam hidupku ya. Nah, saudara terkasih, cari akar kenapa sampai hari ini kok selalu gagal, kok selalu takut, kok nggak percaya diri. Coba saudara ingat apa yang seringkali menjadi ganjalan-ganjalan di hatimu, portal-portal di hidupmu. Kenapa kau tidak mengalami kebahagiaan yang sejati ya. Dan saudara, kalau saudara misalkan, waduh saya nggak ingat Bu apa, gimana, berdoalah. Tanyalah pada jiwamu, ini contoh saudara ya. Saya ada beberapa di sini saya ajarin dan mereka praktekkan dan itu muncul saudara. Dan lagi dulu pernah Lestari saksikan ya. Dia cuma gini saudara, kalau misalkan enggak ingat apa yang membuat saya ini kok kayak hati itu enggak pernah lepas, ketakutan demi ketakutan. Bahkan saya dengar suara-suara yang negatif. Ini apa sih, kenapa? Dan ketika kau menenangkan hatimu setenang mungkin dan enggak perlu mikir apa-apa. Tiba-tiba kau tanya sama jiwamu, tiba-tiba nanti itu seperti ada film yang muncul. Dulu waktu masa kecilmu, orang tuamu selalu membedakan kamu dengan yang lain. Dulu kamu selalu dianggap tidak berguna lah itu keluar. Nanti kalau keluar, engkau pasti menangis. Itu jangan ditahan. Kalau kau menahan, dia tidak akan sembuh. Jadi apa adanya. Karena rasa tangis itu apa? Kelegaan. Setelah kau nangis, apa yang kau lakukan? Ajak jiwamu itu berdamai. Hai jiwaku. Mari kita berdamai dengan semua masa lalu. Itu kan sudah berlalu. Ada masa depan yang jauh lebih baik. Kadang ya saudara, pada saat saudara ngomong seperti itu, ini sesek nanti, sesek. Kalau itu saking sakit ya sesek. Kayak saudara akan mengalami tarik-menarik. Tapi ingat, lapangkan hatimu. Jauh di lubuk hatimu bilang, Tuhan aku mau membebaskan semuanya ini. Saudara saya kasih tahu ya, semua inner child kita yang dibawa alam sadar ini sebetulnya kalau dibilang ini roh kematian saudara. Ini seperti mati belum waktunya mati. Dia akan menggagalkan apapun rancangan Tuhan dalam hidupmu. Dia akan hancurkan kebahagiaanmu. Dia akan hancurkan masa depanmu. Dia akan hancurkan kedewasaan cara berpikirmu. Saudara. Dan sekalipun kau ke gereja pelayanan tidak akan menjamin apapun selama ya gudang alam bawah sadarmu tidak dibereskan. Kan firman Tuhan bilang saudara, tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan harus cabut. Kalau itu tidak dicabut saudara, itu menjadi kutuk. Bukan cuma seumur hidupmu, keturunan demi keturunanmu. Nanti lihat, keturunanmu akan mewarisi yang sama. Sebab itu saudara, sampai hari ini pun saya tetap membereskan hati saya. Apa yang saya anggap masih mengganggu saya terus membereskan. Misalkan saudara, saya ini orang yang kadang masih gengsi. Saya bilang, ayo gengsi,
Gak perlu seperti ini. Karena gengsi membuat engkau jadi tidak rendah hati. Oke? Kita sepakat ya, buang ya semuanya. Buang. Sepakat ya. Jadi kita itu kalau ngomong sama jiwa kita tuh seperti apa ya? Seperti sesuatu yang lembut. Itu seperti apa? Suara Roh Kudus. Nanti saudara, aneh loh jiwa kita. Kalau kita tuh ngomongnya baik dan kita berikan pengertian, lembut, dia akan dengan sangat rela lepasin. Nanti dia nangis, saudara nangis. Itu seperti saudara masa lalu, masa kecil. Jadi saudara akan lihat, misalkan gini, oh Tanti masa kecilku tuh seperti ini. Benar-benar masa kecil. Nanti dia akan nangis. Dan ketika dia nangis, saudara yang batin saudara nangis. Tapi saudara itu gini, masih lebih kuat dari yang saudara lihat. Kenapa? Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Bahkan nanti saudara itu seperti Manasehati. Saudara masa kecilmu. Itu sudah berlalu, oke? Ayo, lepaskan, lupakan dan kita berdamai. Nanti muncul orang-orang yang menyakitimu. Membuat kau pahit. Apa yang kau lakukan? Mulai hari ini aku melepaskan pengampunan sama si A. Aku melepaskan kasih dan bagiku semua selesai. Kesakitan-kesakitanku di masa lalu aku mau cabut, aku mau putuskan, aku mau buang. Kemana saudara? Ke alam maut. Jadi nanti saya akan arahkan, saudara hanya mengikuti. Saudara tidak usah pusing kanan kirimu. Sekali lagi, seperti gudang, kenapa harus dibersihin saudara gudangnya? Supaya diisi yang baru. Perbendaharaan-perbendaharaan ilahi yang harus ada dan tinggal di dalam kita. Supaya tahun ini benar-benar tahun yang membawa kebangkitan, terobosan, kemenangan. Tidak ada lagi penghalang, tidak lagi portal saudara. Tidak ada kuburan-kuburan hidup. Semua kita mau lemparkan, kita mau bereskan. Ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Artinya ke depan itu aja yang kita pikirkan, bukan masa lalu. Saya nggak punya banyak waktu ya untuk menjabarkan semua materi karena malam. Ini harusnya untuk seminar saudara ya, supaya bisa praktek satu-satu. Tapi oke lah. Paling tidak nanti saudara baca di rumah, saudara bisa praktekkan kembali. Dan terus kerjakan sampai ada perubahan demi perubahan dalam hidup saudara. Amin. Saudara gini loh, Tuhan, intinya gini, coba kenali bahasa Tuhan. Kenali setiap kegerakan Tuhan. Kenapa Tuhan tiba-tiba bawa saya begini, kegerakan begini, Tuhan mau begini. Karena segala sesuatu itu pasti ada sebuah tujuan Tuhan. Sekali lagi, kenapa Tuhan mau kita dimerdekakan, inner healing dibersihkan. Sekali lagi, Tuhan mau kita mengalami sebuah kebangkitan dan kemenangan. Dan sebetulnya kita sudah dibayar lunas saudara oleh Tuhan. Lewat apa? Darah dan kematian Yesus. Jadi tidak ada tuntutan dosa di dalam kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Ya. Saudara harus alami. Baru saudara bisa ngomong. Kalau enggak ngalami enggak bisa ngomong. Ya. Dan saudara tahu nggak, ketika kita masih berusaha yang namanya kepahitan, inner child kita masih rusak, masih bermasalah, kaki kita ini saudara seperti kayak rantai. Ada yang rantai. Mau melangkah tuh berat. Mau melangkah takut. Kenapa? Di jiwa ada belenggu. Tapi ketika nanti jiwamu bersih, beres, merdeka, engkau akan seperti Daud. Cuma mengatakan, satu hal yang ku rindu, udah tiba-tiba Tuhan hadir. Berdiam di dalam rumahmu. Ibarat nyanyi itu enggak usah sampai satu bait habis. Satu kalimat demi kalimat engkau sudah akan bisa mengalami Tuhan dengan sangat mudah. Karena apa? Bejana hatimu sudah bersih. Sudah dikuduskan. Dan izinkan Tuhan bertata senantiasa di tata hatimu saudara. Oke saudara siap? Nanti ikuti instruksi-instruksi saya. Terima kasih Tuhan.